Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Banyak manusia berpikir, jika iblis sedemikian jahat mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam mohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun, apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa iblis dan syaitan? Berikut ulasannya yang telah kami lansir dalam Islam Minute, kanal YouTube Islam terpopuler. Kisah ini dipetik dari buku Kisah-Kisah Allah karya Ahmad Mir Khalafzadeh dan Kasimir Khalafzadeh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin, dan hewan. Bahkan, syaitan-syaitan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun banyak bangunan megah. Namun, meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rezeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar. Padahal, di dapur sang raja setiap hari selalu dimasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Di dalam buku tersebut dituliskan sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun, permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Sang Pencipta. Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah berfirman, jika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, hamba ingin menangkap makhluk terkutuk ini hanya selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar ada hal yang tidak biasanya terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya, apa yang telah terjadi? Dan pekerjanya menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun, hal yang sama kembali terjadi. Pasar kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih menutup pasar. Mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis, dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat Nabi Sulaiman keheranan. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Lalu, Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah perihal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu, Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan benar saja, esokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meski dia kita anggap tidak berguna sekalipun. Karena Allah yang Maha Tahu apa yang Dia ciptakan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.